Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini rangkuman materi PAI BP kelas 6 semester 2. Pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Dalam kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu dosa besar. Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pelajaran 7, menerima qadha dan qadar. Menerima qadha dan qadar. Qadha adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Contohnya yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, kematian. Dan selanjutnya bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, yang bisa diubah. Contohnya menjadi pintar karena belajar dan berdoa, menjadi juara lomba karena gigih berlatih. Selanjutnya pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Yang pertama, baik sangka. Husnuzon atau berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Kita harus menjauhi prasangka buruk, misalnya mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing. Selanjutnya, simpati. Simpati adalah ikut merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Selanjutnya, toleransi dan hidup rukun. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Hidup rukun berarti hidup damai dan setuju terhadap keberadaan. Pelajaran 9, ayo berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan sesuatu atau harta sesuai dengan kemampuannya. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, berupa materi maupun non-materi tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pelajaran 9, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun umat Nabi Yusuf tidak mau menyembah Allah dan tetap menyembah berhala, sehingga membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kampungnya. Menuju dermaga untuk naik kapal, beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan.
Kisah keteladanan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Usianya 90 tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak karena sabar dan berdoa terus-menerus. Akhirnya Allah kabulkan doanya, dan Nabi Zakaria dikaruniai anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Kisah teladan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak Nabi Zakaria yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Beliau sangat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang benar, adalah benar di hadapan siapapun. Kisah teladan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Isa diberi kitab suci yang bernama Injil. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan, memberikan nyawa pada burung yang berbuah dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, dan menyembuhkan orang tunanetra. Kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 309 tahun, Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Hai adik-adik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.